Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani di kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi nih sama Bu Anjani. Kali ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak di bab yang terakhir, yaitu adab berteman. Nah, oke, kita mulai saja. Adab berteman. Loh Bu, dalam berteman itu kita butuh adab tak? Oh, tentu saja. Nah, sini Bu Anjani tanya terlebih dahulu. Manusia itu adalah makhluk sosial. Coba, apa ada yang tahu maksudnya makhluk sosial itu? Nah, pinter. Manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu manusia itu butuh yang namanya teman atau yang namanya saudara. Teman kita itu sama dengan saudara, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke adab berteman, terlebih dahulu Bu Anjani bahas apa itu pertemanan atau persahabatan. Kan biasanya kalau teman kita lebih dekat kita nyebutnya sahabat ya. Nah, persahabatan ini itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sahabah. Nah, di sini as-sahabah ini yang berarti sahabat itu merujuk pada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Coba Bu Anjani tanya, kalian tahu nggak ya sahabatnya Nabi Muhammad itu siapa saja? Iya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada juga Ali bin Abi Thalib, atau yang kalian kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Selain keempat itu masih banyak lagi sahabatnya Nabi Muhammad. Karena yang dinamakan sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang yang pernah hidup pada zamannya Nabi Muhammad, yang tentunya beriman. Di sini pertemanan itu sendiri memiliki arti istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih individu sosial. Jadi ada dua orang atau lebih, bahkan ada kelompok orang, misalnya 5 orang, itu yang saling bekerja sama untuk mendukung. Yang namanya teman itu mendukung temannya, entah itu dalam berbuat kebaikan, mendukung dalam berbuat kebaikan, saling menasehati dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan pertemanan. Nah, kalian kan pasti banyak sekali ya temannya itu. Ada yang dari teman sekolah, dari teman tempat mengaji, atau enggak teman dari lingkungan kalian. Misalkan kalian tinggal di desa, nah itu teman satu desa kalian. Pasti tidak ada orang yang tidak punya teman. Meskipun temannya itu atau sahabatnya hanya 1-2 orang, pasti punya teman. Nah, dalam berteman, dalam bersahabat atau berinteraksi dengan orang lain, kita itu perlu yang namanya adab berteman. Apa itu maksudnya adab berteman? Adab berteman artinya memperhatikan tata krama dalam bergaul dengan teman. Jadi bergaul sama teman itu nggak boleh ngawur. Misalkan Mas Randy punya teman diajak nakal, nah itu berarti bertemannya tidak punya adab. Nah, di sini Bu Anjani akan menjelaskan tentang adab berteman. Apa saja itu adabnya? Yang pertama, adab berteman yaitu saling menghormati. Nah, di sini yang dimaksud saling menghormati itu apa? Misalkan kita kalau di sekolah kan pasti teman kalian itu semuanya seagama ya, karena sekolahnya di sekolah Islam. Nah, di lingkungan rumah kalian, lingkungan masyarakat, ada tetangga kalian itu yang beragama non-muslim. Nah, di sini kita saling menghormati. Kalau ada temennya hari Minggu Kristen lagi ke gereja, ya sudah, kalian tidak boleh jangan ke gereja hari Minggu waktunya main. Tidak boleh seperti itu, karena kita harus saling menghormati. Nah, bukan, tapi Bu Anjani, apakah yang namanya menghormati itu kita ikut ke gereja? Bukan. Kalau dalam hal ibadah, dalam hal akidah,
kita harus saling menjaga agamanya masing-masing. Menghormati itu dalam hal kita menghormati ibadahnya, menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Atau selain contoh beda agama, beda suku, beda ras, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, beda kebudayaan atau bahkan beda negara. Nah, kita saling menghormati, tidak boleh melecehkan. Misalkan kamu kulitnya hitam, aku kulitnya putih, aku nggak mau berteman sama kamu. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu namanya tidak menghormati. Yang kedua ada saling bekerja sama dan tolong menolong. Nah, di sini bekerja sama atau tolong menolongnya itu dalam hal kebaikan, ya, diingat-ingat. Kerjasama dan tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Misal, boleh nggak Bu Anjani kita kerjasama kalau waktu ulangan itu nyontoh bareng-bareng? Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu berarti bukan ada berteman. Berarti kamu itu menjerumuskan temanmu, bukan teman yang baik. Nah, kalau tolong menolong atau bekerja sama harus dalam hal yang kebaikan. Misalkan bekerja sama untuk melaksanakan piket di kelas, tolong menolong. Misal ada temannya yang tidak punya pensil atau tidak punya penghapus, kita bisa pinjami, seperti itu. Yang ketiga ada saling mengasihi atau saling menyayangi. Maksudnya apa? Ya tidak boleh membenci, ya harus disayang temennya. Tidak boleh, kalau bahasa sekarang itu tidak boleh dibully. Nah, nggak suka sama temennya tapi langsung diasingkan, tidak mau diajak bicara, seperti itu namanya saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan yang terakhir ada saling menasehati. Nah, menasehati di sini itu dalam hal apa? Menasehati mengajak ke kebaikan. Nah, misalkan punya temen ya, ngajaknya kok, ayo kita bermain hujan-hujanan. Nah, itu kan hal yang tidak baik gitu. Jadi menasehati mengajak ke kebaikan. Misal punya teman, ayo aku ajak ke pengajian, ayo aku ajak ke baca Quran bersama, sholat berjamaah, seperti itu. Bukan mengajak yang waktunya belajar diajak, ayo ikut aku bermain sama anak itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sesama teman kita harus saling menasehati. Kalau ada temannya yang salah atau yang menyimpang dari ajaran agama Islam, kita harus mengingatkan, temanku itu salah, kamu seharusnya tidak boleh berbohong. Misal kalau ada temannya berbohong, atau kalau ada temannya melawan sama guru, diingatkan. Berbicara sama guru tidak boleh seperti itu, harus dengan kata-kata yang baik, yang sopan, agar kita juga direspon gurunya juga baik. Itu tadi anak-anak pembelajaran Bu Anjani tentang adab berteman. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan LKS halaman 51. Nah, disalin ya tugas kalian, silahkan disalin di buku tugasnya masing-masing. Sekian dari Bu Anjani. Bu Anjani akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar di rumah, jangan malas, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, kalau bisa berjamaah. Sampai jumpa lagi bersama Bu Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.